Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Welda. Maaf ya teman-teman, untuk beberapa bulan ini saya jarang banget upload video, bahkan nggak pernah ya upload video, paling berapa bulan sekali, karena saya harus fokus untuk mengurus baby. Jadi saya belum bisa membagi waktu untuk membuat video ke YouTube ya. Jadi saya kerjakan untuk membuat video itu sebisa saya. Terkadang sudah membuat video tapi belum sempat mengedit, karena ngeditnya itu kan kadang suka lama, makanya jarang banget upload ya bun. Kalau punya baby itu memang seperti itu ya bun, jadi kita harus pintar-pintar curi waktu. Mau mengerjakan tugas rumah aja kita sambil nyuci, nunggu anak tidur. Kemudian mau masak aja kita harus pagi-pagi banget sebelum anak bangun, kita harus masak. Jadi pas bangun pekerjaan rumah sudah beres. Iya, malah jadi curhat ya bun, maafin ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, yang selalu mendukung saya dari awal sampai saat ini ya bun. Terima kasih banyak untuk kebaikan teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat budgeting keuangan rumah untuk bulan Juni ini ya. Kenapa sih ya harus membuat budgeting, harus membuat anggaran keuangan rumah? Untuk apa sih sebenarnya? Yang pasti budgeting itu sangat penting untuk rumah tangga ya, untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya tujuan keuangan bisa tercapai dan membuat kehidupan kita tenang. Dan yang paling penting, membuat keluarga, membuat rumah tangga menjadi harmonis. Tidak jarang orang bisa mengalami emosi, stres karena kebutuhan rumah tidak terpenuhi. Bisa kesal terhadap suami, kecewa, bahkan iri terhadap orang lain. Masalah keuangan di dalam rumah tangga memang bukanlah masalah yang sepele ya. Keuangan juga bisa menjadi bumerang di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana kita mengatur, mengelola keuangan rumah supaya kita tetap tenang, tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah. Yang paling penting, hal pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Seberapapun rezeki yang telah kita dapatkan, kita harus tetap bisa mensyukurinya. Berapapun pendapatan kita setiap bulannya yang kita terima, kita harus bisa mengelolanya, bisa cukup untuk keperluan kita sehari-hari. Membuat budgeting memang bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Terkadang kita sudah membuat budget setiap bulannya, tetapi pengeluaran kita tetap meleset. Tapi jangan pernah menyerah ya untuk membuat budgeting setiap bulannya, karena budgeting ini kan bisa mengontrol, mengendalikan, bisa ngerem kita dalam menggunakan uang ya.
Pas awal-awal saya membuat budgeting, saya juga seperti itu ya, sering meleset, sering melebihi dari batas yang sudah ditentukan untuk keperluan setiap bulannya ya. Jadi saya rutin lakukan awal-awal setiap bulan, saya rutin membuat budgeting. Jadi tahu di mana letak borosnya saya setiap bulannya. Jadi kan pasti ya, kita itu sering belanja-belanja online lah. Di sini kita harus bisa mengontrol keinginan itu sebenarnya bukan kebutuhan, yang membuat saya itu pengeluarannya tuh sering meleset, sering melebihi batas budgetnya, lebih keluar lebih banyak itu karena belanja-belanjaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi kita tetap harus bisa membuat budgeting keuangan keluarga ya, membuat anggaran keuangan rumah supaya kita bisa tahu pengeluaran kita setiap bulannya apa saja dan berapa, dan yang paling penting bisa mengontrol diri kita dalam menggunakan uang. Nah, bagaimana cara saya membuat anggaran keuangan keluarga setiap bulannya? Yang pertama, pastinya kita harus tahu pendapatan kita setiap bulannya berapa. Kemudian untuk giving, untuk orang tua ya, atau untuk sedekah. Selanjutnya untuk saving juga. Nah, di sini untuk saving sendiri ada untuk tabungan wajib. Untuk tabungan wajib ini saya gunakan untuk jika ada keperluan mendadak ya, keperluan tak terduga, jadi bisa diambil. Kemudian untuk dana darurat dan untuk dana pendidikan anak. Kemudian ada juga untuk saving challenge atau untuk sinking fund. Oh ya, sebelumnya di sini saya hanya sekedar sharing ya. Jadi untuk nominalnya, untuk pengeluarannya untuk apa saja itu disesuaikan dengan pengeluaran kita masing-masing ya. Karena pengeluaran kita kan pasti berbeda-beda. Jadi yang tahu keuangan rumah itu ya kita sendiri untuk apa saja. Jadi silakan bisa dicontoh caranya saja, untuk nominalnya bisa sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Selanjutnya untuk living, pengeluaran kita setiap bulannya untuk apa saja, keperluan kita sehari-hari apa saja, kita harus tuliskan secara detail dan rinci ya. Untuk pengeluaran wajib kita, misalkan ada cicilan, kita harus tuliskan ya, itu masuk ke pengeluaran wajib kita. Untuk pengeluaran bulanan saya di sini karena saya masih mengontrak ya, jadi pengeluaran setiap bulannya untuk kontrakan. Kemudian di sini ada untuk iuran RT atau untuk keamanan, kemudian SPP. Selanjutnya ada untuk pajak, uang bensin atau pegangan suami, untuk gas dan galon. Kemudian belanja bulanan dan belanja mingguan atau untuk sayur. Dan ada untuk susu atau beli pampers, untuk kesehatan, pulsa, jajan anak, dan lain-lain. Dan juga untuk membeli beras. Nah, untuk saving, tabungan wajib 300, kemudian untuk dana darurat 350, kemudian tabungan pendidikan untuk anak ya sebesar 450. Untuk sinking fund bulan ini enggak saya masukin ya.
Selanjutnya untuk living, di sini untuk kontrakan 700, ini sudah termasuk air dan listrik ya. Jadi 700 itu sudah bersih. Kemudian untuk iuran RT keamanan sebesar 25.000, untuk SPP sekolah 150.000, untuk pajak 500.000. Kemudian bensin atau pegangan suami 950.000, karena bulan ini lagi banyak pengeluaran ya Pak suami, karena ada untuk tes web. Kemudian untuk gas 45.000, galon 100.000, untuk belanja bulanan 200.000, dan belanja mingguan 400.000. Kemudian susu dan pampers 250.000. Untuk kesehatan ya kan, karena masih imunisasi, jadi 100.000. Untuk pulsa 100.000, jajan anak 100.000, dan lain-lain 100.000, dan beras 105.000. Oke Bunda, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.